Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Rahmi punya ide. Nah, teman-teman, 2 bulan berlalu setelah saya melahirkan, akhirnya saya mau sharing tentang pengalaman saya selama hamil menggunakan Caliper Cream. Kalau teman-teman penasaran, stay tune terus ya sampai akhir. Mohon maaf ini kalau misalkan cahayanya redup ya, karena saya memang menggunakan cahaya alami saja. Nah, seperti kalian lihat, ini saya sudah melahirkan 2 bulan dan saya tidak terlalu rutin pakai Kelly. Ini aja udah habis. Kalau ketika hamil saya rutin karena memang tidak ada debay. Kalau sekarang itu hanya sekedar menggunakan pelembab juga terasa sulit sekali waktunya ya. Nah, pengalaman saya pakai Kelly itu dari awal memang saya udah pakai, sebelum hamil juga saya udah pakai. Kenapa saya tidak menghentikan menggunakan Kelly? Karena memang saya sudah cocok, dan sebelum pakai Kelly itu kan jerawat saya parah sekali dan saya punya asam lambung. Sedangkan asam lambung atau GERD itu tidak boleh ketika kita mengalami kecemasan ya. Jujur aja jerawat yang saya alami itu membuat saya cemas karena saya jerawatan sejak kelas 5 SD dan tidak pernah sembuh secara total seperti setelah saya menggunakan Kelly. Jadi saya ada rasa takut kalau saya nggak pakai muncul lagi. Karena memang bukan ketergantungan atau gimana, apapun kita itu, kalau kita menggunakan sesuatu yang cocok, ketika kita tidak menggunakannya lagi, mungkin akan kembali lagi ya. Nah itu, jadi saya tidak mau mengambil resiko itu. Lagian bibi saya, mama saya juga memang ketika mudanya menggunakan Kelly. Sebelum sekarang ada krim-krim yang mereka lebih memilih krim yang sekarang ada di pasaran yang lebih bagus mungkin ya untuk anti aging, flek hitam gitu ya. Nah, jadi saya pakai ini. Terus pengalaman saya USG itu di usia 2 bulan kandungan, dan selama dari awal sampai 2 bulan kandungan itu saya karena udah punya asam lambung tambah hamil, asam lambung tambah meningkat, jadi tidak masuk makanan normal seperti nasi gitu ya, susu ibu hamil saya nggak masuk. Saya mengalami penurunan berat badan yang drastis, kurus sekali. Sebelum hamil 49, setelah hamil 2 bulan itu turun menjadi, pokoknya turun banyak gitu ya, kurus sekali. Nah, terus ke dokter menyarankan saya untuk datang seminggu lagi, dan dia menyarankan saya untuk melahirkan jangan di bidan, di klinik yang ada dokternya, bisa sesar dan sebagainya gitu ya, jadi yang fasilitasnya lebih lengkap. Saya kan emang kenapa gitu, saya yang pertama juga di bidan kan. Akhirnya saya kembali lagi sebulan kemudian, bukan seminggu kemudian, karena waktu dan biaya dan sebagainya. WSI kan lumayan ya, jadi harus nabung dulu. Nah akhirnya ketika di WSG ternyata dede saya itu asalnya 2, tinggal 1 gitu. Nah itu apa penyebabnya dari ini atau gimana saya nggak ngerti ya, karena kan memang dari artikel juga saya baca Kelly itu mengandung benzopenon 3 yang mempengaruhinya seperti apa ya, kekentalan darah gitu ya. Jadi darahnya itu tidak lancar atau seperti apa, mungkin yang dari kesehatan lebih tahu. Tapi yang saya alami itu apakah dari Kelly atau apakah dari makanan saya, yang saya itu memang makanan nggak masuk gitu ya, nggak masuk secara normal, sedikit sekali. Saya cuma masuk kue-kue basah gitu kan, seharian saya cuma masuk kue basah 5 biji, tapi muntahnya itu lebih banyak kan, kebayang, pisang paling. Nah akhirnya kesini-sininya, selama asam lambung itu memang saya tidak boleh gorengan, tidak boleh mie yang santan, minyak, pokoknya yang lemak-lemak saya tidak boleh. Saya juga sudah tidak punya empedu kan, sudah dioperasi pengangkatan empedu karena batu empedu itu. Jadi selama hamil saya tidak mengalami kenaikan berat badan yang berlebihan.
Sehingga ketika saya di USG udah berapa minggu ya, pokoknya mau melahirkan itu masih kurang berat badan bayi, dan qadarullah itu saya memang melahirkan di awal jauh dari HPL, jadi sebulan sebelum HPL gitu. Nah, bayinya lahirnya itu ya pas-pasan 2,6. Tapi alhamdulillah normal, lahirannya normal, mudah, bayinya sempurna insya Allah. Kalau secara fisik, mudah-mudahan tidak ada pengaruh dari Kelly ini kepada perkembangan jasmani dan misalnya mental gitu ya dari bayi saya ini. Kalau saya perhatikan normal semuanya, alhamdulillahirobbilalamin, dan saya masih pakai Kelly walaupun sekarang tidak serajin sewaktu hamil, karena sekarang ini saya tidak punya waktu untuk sekedar menggunakan Kelly gitu. Nah ini memang tidak semulus waktu hamil ya, apa waktu hamil juga ada faktor hormonal mengandung bayi perempuan itu lebih bersih gitu ya, tapi ini jerawat sih kalau saya lihat sudah mulai ada bibit jerawat itu putih-putih di dalam, tertanam di kulit itu, karena saya percaya faktor ini ya, asupan. Jadi kan ketika menyusui itu pengennya manis-manis, jadi saya itu minum kayak sari kacang hijau, manis kan pasti gulanya. Terus minum minuman misalkan tomat juga pakai air gula gitu. Jadi yang gula-gula itu memang dulu penyebab jerawat terbanyak itu saya sukanya kan kopi instan gitu kan sebelum GERD itu. Nah itu kan gulanya juga lumayan. Ini kalau teman-teman lihat di sini ya gitu, mudah-mudahan sih nggak jadi banyak ya. Dan saya masih setia menggunakan Kelly. Cuman efek sampingnya itu penggunaan Kelly itu adalah, kalau di saya kan saya asalnya berminyak sekali. Ketika menggunakan Kelly itu jadi kering, kulit saya tuh kering, bahkan cenderung ke gatal ya, gatal kayak megar gitu. Jadi kayak ngelupas tipis lah, nggak yang parah. Nah ini kalau teman-teman lihat ini ada kayak agak-agak hitam gitu di sini. Jadi selama beberapa lama itu saya sebulan tidak pakai krim secara teratur, full pakai masker karena menyusui, kena pilek, saya tuh kena influenza, pakai masker gitu, maksudnya double ya, entah mungkin ada gimana ya, kulit jadi kering. Kalau yang ini nggak kena masker jadi masih bagus gitu, jadi kering dan gimana saya kurang ngerti. Cuman pengalaman saya menggunakan Kelly selama hamil dan menyusui, insya Allah anak saya sehat, gendut sekarang, waktu lahir 2,6, sekarang gendut, susunya lancar. Doakan teman-teman semoga anak saya ini selalu sehat jasmani dan rohani, dan saya tidak akan ganti sih karena saya udah cocok ya. Jangan lupa ya, kalau misalkan sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share, klik notifikasinya biar saya bikin video baru itu teman-teman ada notifikasinya gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.